Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel yang selalu memberikan inspirasi untuk Anda semuanya. Ada materi yang sangat keren, sangat menarik, sebuah informasi, sebuah keilmuan yang harus saya sampaikan di video ini. Sebelum saya mulai, saya ingin informasikan ke Anda semuanya, yaitu event yang cukup dinanti-nanti oleh beberapa teman-teman, dan ini juga hasil request dari beberapa teman-teman untuk membuat sebuah event kolaborasi antara saya, Gus Baraja, bersama Kiai Haji Zain Muhsin LC, membahas tentang cara pandang agama melihat law of attraction, atau sebenarnya law of attraction atau hukum tarik menarik ini apakah sangat seiring sejalan dengan agama. Saya akan kupas bersama beliau tepatnya di seminar yang saya adakan, yaitu tanggal 7 November. Jadi pendaftarannya sudah dibuka. Untuk informasi lebih jelasnya kamu bisa langsung cek di deskripsi. Baik, materi apa yang tadi saya katakan penting untuk saya sampaikan di video ini, yaitu bicara tentang manifestasi. Apapun, baik itu berbicara tentang magnet uang, magnet cinta, apapun itu. Karena teknik ini dibutuhkan bagi para praktisi law of attraction. Seperti yang kita ketahui bersama, berbicara tentang law of attraction itu tidak akan pernah lepas dari hukum pikiran. Seperti sains pernah mengatakan bahwa apapun di dunia ini semuanya energi, semuanya mengandung energi. Saya pernah mengatakan bahwa yang ada di dalam diri kita ini kandungannya energi, dan ketika energi tersebut keluar dari diri kita disebutnya sebagai vibrasi. Nah, bagaimana menyamakan frekuensi itu? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Untuk mengaplikasikan law of attraction atau hukum tarik menarik secara sederhana, setidaknya Anda perlu melakukan manifestasi, afirmasi, self-talk 1 jam sebelum Anda tidur. Saya tidak akan bicara banyak tentang teknis bagaimana mempraktekkan atau bagaimana bisa mengakses pikiran bawah sadar. Sering saya sampaikan di video saya, baik itu di seminar secara offline maupun online, bahwa bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar itu menurut banyak pandangan ada 2 waktu, yaitu bangun tidur dan akan tidur, maksudnya menjelang tidur. Tetapi menurut pengertian hipnoterapi, bahwa kapanpun dimanapun Anda merasakan atau dalam kondisi tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnoterapi. Pada umumnya bangun tidur dan akan tidur atau menjelang tidur. Tetapi sebenarnya secara prinsip kapanpun dimanapun Anda merasakan tenang, di situ Anda tersugesti. Tergantung sugesti apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Tetapi di video ini saya akan memberikan teknik atau cara sederhana bagaimana manifestasi itu bekerja dengan baik, sugesti itu bekerja dengan baik dan masuk dengan baik di dalam bawah sadar. 1 jam sebelum tidur, tidak ada teknologi, tidak ada informasi, tidak ada aktivitas apapun, kecuali Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda. 1 jam saja menjelang tidur, lakukan sebuah teknik visualisasi. Katakanlah yang Anda inginkan itu adalah uang, mobil, rumah, gedung, apapun itu. Selama itu bisa Anda buat seperti gambar, Anda tempel tepat di depan Anda tidur. Kalau magnet cinta, tentukan dulu pasangannya, tentukan dulu targetnya, lalu pasang fotonya, pasang gambarnya tepat di depan tempat tidur Anda. Saat menjelang tidur, setidaknya Anda duduk bersila mungkin, serileks, setenang mungkin, lakukan teknik visualisasi. Pertama yang harus Anda lakukan adalah melihat objek. Setelah kamu melihat objek, barulah Anda boleh tutup mata. Kenapa harus buka mata kemudian tutup mata? Begini, saya akan berikan sebuah ilustrasi sederhana. Hari ini pasti di rumah Anda ada lampu ya, terutama teman-teman yang mungkin nonton video ini malam hari. Pastilah lampu dalam kondisi hidup. Lihat sejenak lampu tersebut. Saya melihat ada lighting di sini. Ketika saya melihat cahaya lighting, 1, 2, 3 detik lalu saya tutup mata, cahaya lighting itu masih sangat sempurna di dalam imajinasi saya, di dalam mata ketiga, di dalam cakra. Nah, itulah sederhananya bagaimana bisa bervisualisasi dengan teknik-teknik dasar. Jadi ketika Anda melihat kemudian masih membekas di sini,
Tapi bagi sebagian orang yang sudah terlatih di dalam berimajinasi atau bervisualisasi, sekalipun dia di saat ingin bervisualisasi tidak melihat objek yang dia inginkan, dia mampu memunculkan itu di sana, memunculkan objeknya di dalam pikirannya. Lalu 1 jam setelah Anda tidur. Jadi maksudnya ketika bangun tidur, sebelum melakukan apapun, sebelum beraktivitas, sebelum melihat handphone dan lain-lain, lakukan ini juga. 15 menit bersyukur, 15 menit bervisualisasi. Enough. 30 menit, kemudian 30 menit setelahnya tetap tidak melihat apapun. Yang saya maksud adalah teknologi dan informasi-informasi lainnya. Kenapa? Sebagai penutup, kenapa 1 jam sebelumnya? Kenapa setelah bangun tidur? Atau katakanlah 1 jam sebelum tidur? Karena pikiran bawah sadar itu mengakses, atau pikiran bawah sadar itu mendaur ulang sugestimu, memproses sugestimu yang sebelum tidur kamu pikirkan. Maka tidak heran ketika ada pemahaman di zaman dulu, ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, maka itu juga yang akan terbawa ke dalam mimpi. Mimpi bagi saya adalah bawah sadar. Jadi kalau menjelang tidur Anda lihatnya medsos, syukur-syukur kalau medsosnya baik. Kalau medsosnya tidak baik, maka itulah yang akan masuk ke dalam bawah sadar, termasuk informasi-informasi lainnya. Maka gunakan waktu 1 jammu sebelum tidur untuk manifestasi, untuk merangsang pikiran bawah sadarmu untuk bisa menarik yang kamu inginkan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mendaftar mengikuti beberapa event-event yang sudah saya buat, tanggal 31 Anda juga bisa mendaftar, yaitu sharing, bongkar lebih dalam lagi tentang visualisasi dan scripting magnet uang dan magnet cinta. Tanggal 31, infak seikhlasnya ya untuk pendaftarannya, silakan langsung cek di deskripsi. Kemudian di tanggal 7 November bersama Kiai Haji Zain Muhsin, kolaborasi antara saya dengan beliau. Terima kasih teman-teman, saya tunggu pendaftaran Anda dan informasi di video ini semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.